Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya ya Dwiki. Kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming. Nah, jadi apa sih Object Oriented Programming ini tuh? Nah, jadi Object Oriented Programming ini tuh bisa disebut juga kayak programming style atau gaya pemrograman, atau bisa disebut juga paradigma pemrograman. Nah, jadi object oriented ini tuh bisa saja disebut sebagai gaya menulis lah, gaya kalian mengoding. Nah, sebelum lanjut ke pengertian yang lebih lanjut ya, OOP itu apa, kita belajar dulu tentang teknik-teknik pemrograman yang pernah ada gitu. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada unstructured programming, yang kedua ada procedural programming, yang ketiga ada modular programming, yang keempat ada object oriented programming. Nah, kita fokus aja ke warna yang merah, yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, jadi yang pertama ya, ada procedural programming. Apa sih procedural programming ini tuh? Sebenarnya kalian itu pernah belajar procedural programming. Nah, gaya prosedural tuh. Nah, jadi kalian pernah misalnya ngoding pakai bahasa C atau kemarin bahasa PHP. Nah, itu tuh disebut dengan procedural programming. Kita coba lihat karakteristik dari procedural programming ya. Nah, jadi pertama itu ada instruksinya dilakukan langkah demi langkah. Nah, jadi di procedural programming ini tuh kalian misalnya ingin buat sesuatu, langsung melakukan hal tersebut gitu, langkah demi langkah. Nah, kemudian memecah program menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di procedural programming ini tuh kalian biasanya memecah program kalian itu menjadi beberapa bagian. Contohnya kayak menggunakan function gitu. Jadi dalam satu program banyak function gitu. Nah, atau kalian bisa sebut juga prosedur gitu. Kalian biasanya prosedur atau function gitu disebutnya itu. Nah, kemudian procedural programming ini tuh cenderung linear atau top to bottom. Nah, jadi si komputer membaca program kalian ini tuh dari atas ke bawah. Nah, kemudian ada juga beberapa bahasa yang memakai procedural programming. Yang pertama ini tuh ada Pascal, kemudian bahasa C, PHP, dan JavaScript. Nah, sebenarnya PHP dan JavaScript ini tuh bisa juga menggunakan gaya pemrograman OOP gitu. Cuman ya bisa juga prosedural gitu. Jadi dia tuh bisa dua gitu. Bisa dua gaya penulisan. Sedangkan kalau misalnya kayak C itu bahasa C nggak bisa pakai OOP tadi. Jadi harus benar-benar prosedural gitu. Kita lanjut ke lebihan dari procedural programming. Yang pertama itu ada to the point. Ya, jadi procedural programming ini tuh to the point. Jadi jika kalian ingin membuat A, nah kalian pasti langsung ngebuat A gitu. Nggak beda sama OOP. Kalau kalian ingin membuat A, nah kalian tuh harus mendefinisikan dulu bahwa B itu apa, C itu apa, baru bisa membuat A gitu. Yang kedua ini tuh ada simplicity dan implementasi. Nah, jadi gaya procedural programming ini tuh lebih simple dan lebih mudah untuk mengimplementasikan untuk compiler dan interpreter. Karena tadi kan to the point dan step by step, jadi si compilernya itu dapat mudah mengenalinya gitu. Kemudian mudah ditelusuri ya. Jadi di procedural programming ini tuh si komputer jika ada misalnya ada salah nih ya di codingan kalian, gampang gitu nunjuk target, oh ini tuh salah di baris sekian. Nah, jadi mudah gitu ditelusurinya. Nah, yang terakhir membutuhkan lebih sedikit memori. Nah, karena
lebih to the point ya. Jadi dia itu membutuhkan sedikit memori dibandingkan OOP. Jadi kan kalau OOP itu harus ngeload dulu sesuatu hal sebelum ngeload, yang misalnya pengen ngeload A nih, pengen nampilin A tapi harus ngeload dulu B, C gitu. Kita lanjut ke karakteristik dari object oriented programming. Nah, jadi yang pertama itu ada menyusun sebuah kode dan struktur data sebagai objek. Nah, jadi di object oriented ini tuh kalian pokoknya menyusun semua kodenya tuh dan struktur datanya sebagai objek gitu. Jadi nggak ada kayak apa ya, pokoknya objek lah. Jadi struktur datanya itu objek. Nah, kemudian yang kedua, objek adalah unit dasar dari program. Ya karena tadi kan yang pertama, jadi semuanya sebagai objek itu struktur data dan programnya. Jadi objek ini tuh adalah suatu hal penting di object oriented ini tuh. Nah, kemudian objek menyimpan data dan perilaku. Nah, jadi di dalam sebuah objek ini tuh kalian bisa menyimpan data dan perilaku yang nanti bakal disebut sebagai properti dan metode. Data ini tuh kalian bisa bilang sebagai variabel lah, dan perilaku ini tuh sebagai function gitu. Nanti belajar di slide selanjutnya. Kemudian objek bisa berinteraksi, objek bisa saling berinteraksi. Nah, jadi kalian ini tuh bisa membuat banyak objek ya. Objek 1, objek 2, objek 3. Nah, objek 1 dan objek 2 tuh bisa saling berinteraksi gitu sesama objek. Kemudian bahasa-bahasa yang bisa menggunakan gaya pemrograman object oriented. Yang pertama ada Java, Ruby, Python, C++, JavaScript, dan PHP 5. Nah, jadi ini tuh ya kayak itu tuh PHP 5. Jadi object oriented ini tuh bisa kalian pakai kalau PHP-nya udah versi kelima gitu. Kalau versi sebelumnya kalian belum bisa. Kita lanjut ke kelebihan object oriented programming. Yang pertama ini tuh ada representasi dunia nyata. Ya, jadi kalau kalian pakai object oriented ini, kalian bisa lebih mudah merepresentasikan dunia nyata. Misalnya kayak kalian pengen ngebuat objek sebuah mobil gitu. Nah, kalau pakai objek ini tuh kalian lebih mudah merepresentasikannya. Misalnya objek mobil itu mempunyai nama, kemudian warna, kemudian batas kecepatan gitu. Kemudian yang kedua ada enkapsulasi dan abstraksi data. Nah, jadi apa sih enkapsulasi itu? Nah, jadi enkapsulasi ini tuh artinya jadi si program kalian ini tuh bakal lebih aman dikarenakan ada visibility, yang disebutnya visibility. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah program, nah si program ini tuh kalian pengen misalnya nggak bisa diakses sama program lain. Nah, di object oriented ini tuh kalian bisa kayak gitu, jadi lebih aman gitu. Dan abstraksi data. Nah, abstraksi data ini tuh artinya kalian bisa menyembunyikan kerumitan dari program yang kalian buat karena basisnya objek. Jadi misalnya orang lain baca program kalian juga langsung ngeh gitu bahwa ini teh oh iya gitu. Kemudian lanjut ke reusability. Nah, reusability ini tuh kalian bisa menggunakan kembali program-program yang kalian telah buat gitu. Jadi misalnya kalian membuat A, B, C, nah kalian tuh bakalan bisa terus-terusan menggunakan A, B, C ini. Kemudian lanjut ke kemudahan pengelolaan. Nah, jadi lebih mudah gitu ya kalau pakai object oriented programming mengelola sebuah programnya. Kemudian kolaborasi. Nah, iya, jadi kalau kalian pakai object oriented, kalian lebih mudah kolaborasi sama teman atau sama rekan kerja gitu. Soalnya ya tadi kan ada abstraksi data, jadi lebih mudah gitu orang lain mengenali program kalian. Jadi lebih mudah berkolaborasi. Lanjut ke digunakan oleh framework. Nah, jadi OOP ini tuh
emang benar digunakan oleh framework PHP. Kan kalian udah belajar ya framework dari CSS itu apa, yaitu Bootstrap. Nah, PHP juga punya sebuah framework. Nah, salah satunya itu CI atau enggak Laravel. Nah, itu tuh kalau kalian pakai framework salah satu dari itu, kalian harus tahu gitu gaya penulisannya itu pakai object oriented programming gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelas dan objek. Nah, jadi pada awal dari OOP ini tuh kalian harus tahu apa arti kelas dan objek gitu. Nah, sebelum ke pengertian dan penggunaan atau fungsi kelas dan objek, kita coba lihat ilustrasi dari kelas dan objek dulu. Nah, bisa kita lihat ya di sini tuh ada sebuah denah rumah atau bisa disebut blueprint lah atau template untuk membuat rumah gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah blueprint gitu, adalah sebuah denah untuk membuat sebuah rumah gitu. Nah, rumahnya ini tuh nah ini hasil dari template tadi gitu, adalah sebuah rumah dengan cetakan yang tadi dibuat denahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di komplek ya kan, rumahnya ini tuh biasanya sama kan ya. Misalnya rumah ini tuh kayak gini, nah rumah yang keduanya juga mirip gitu kayak gini. Nah, misalnya nih coba lihat kayak gini contohnya. Nah, kan ini banyak rumah dan rumahnya itu pada sama. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin ini juga bisa template-nya juga sama gitu, cetakannya sama, denahnya sama gitu. Ya, kalau kita balik lagi ya, kita bisa sebut denah rumah tadi itu sebagai kelas gitu, atau kelas ini tuh kayak cetakan lah sebutnya, cetakan. Nah, kemudian si rumah ini tuh sebagai objek ini tuh hasil dari cetakan sebuah template tadi gitu, hasil dari sebuah kelas disebut objek. Kemudian objek ini tuh kalian bisa membuat banyak, jadi kalian bisa membuat banyak objek dari satu kelas. Nah, contohnya seperti ini, ada objek 1 sebagai rumah 1 misalnya, objek 2 sebagai rumah 2, objek 3 sebagai rumah 3 gitu, dan seterusnya. Mungkin ini ilustrasi bisa kalian gunakan ya untuk pengantar lah, jadi biar ada gambaran objek sama kelas itu apa. Oke, kita lanjut ke kelas. Jadi kelas ini tuh benar ya, blueprint atau template untuk membuat sebuah objek. Nah, kemudian kelas mendefinisikan objek. Nah, jadi kan karena dia tuh cetakan, jadi si kelas ini tuh mendefinisikan sebuah objek gitu. Nah, kemudian kelas juga dapat menyimpan data dan perilaku. Nah, yang disebut sebagai properti dan metode. Nanti kita belajar tentang properti dan metode ya. Pokoknya kelas ini tuh dapat menyimpan data dan perilaku gitu. Nah, gimana sih cara membuat kelas ini tuh? Nah, pertama diawali dengan keyword kelas gitu. Jadi pertama-tamanya itu kalian ketik kelas gitu. Kemudian diikuti dengan nama dan dibatasi dengan kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup untuk menyimpan properti dan metode. Nah, jadi kalian cukup menambahkan kelas, kemudian nama kelasnya apa, kemudian di spasi, kemudian masukin kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Nah, itu gunanya untuk menyimpan properti dan metode gitu. Kemudian aturan penamaan kelasnya ini tuh sama dengan variabel. Kan kalian udah belajar di PHP cara penamaan variabel itu gimana sih. Jadi nggak boleh ada spasi, kemudian nggak boleh ada simbol, selain apa ya, underscore mungkin. Kayak gitulah. Nah, ini salah satu contoh untuk membuat kelas gitu. Nah, jadi di sini tuh kalian cukup menambahkan keyword kelas ya, kelas, kemudian spasi, nama kelasnya apa. Di sini tuh nama kelasnya coba. Nah, biasanya ya programmer sekarang tuh menamai sebuah kelas ini tuh awalnya itu biasanya hurufnya gede. Misalnya kan ini coba, C-nya itu gede gitu. Kalau misalnya lebih dari 2 kata, biasanya
programmer itu menggunakan teknik camel caching gitu. Nah kemudian setelah mendefinisikan namanya spasi, kemudian masukin kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup gitu. Nah ini tuh di dalam ini tuh kalian bisa menambahkan properti dan metode. Nah kayak gini properti dan metode tuh. Jadi yang public variable a ini tuh disebutnya properti, kemudian metode ini tuh disebutnya ini function gitu, public function kayak gitu. Kemudian kita lanjut ya ke objek. Nah objek ini tuh hasil cetakan dari sebuah kelas. Jadi hasil kelas ini tuh adalah sebuah objek gitu. Nah banyak objek dapat dibuat menggunakan satu kelas. Kan tadi udah disebutin ya pada di ilustrasi tadi bahwa objek ini tuh bisa banyak gitu kalian buatnya hanya menggunakan satu kelas atau satu cetakan gitu. Jadi si objeknya itu bakal sama gitu. Kemudian objek dibuat dengan menggunakan keyword new. Nah jadi kalau kalian mendefinisikan sebuah objek, kalian cukup menambahkan keyword new gitu. Bisa kita lihat ya, ini adalah contoh untuk mendefinisikan sebuah objek. Nah kita pertama-tama itu mendefinisikan dulu sebuah kelasnya. Jadi pertama kelas coba. Nah kemudian meskipun ini kosong ya, ini tuh masih bisa disebut kelas gitu, valid lah pokoknya kelasnya itu nggak bakal error. Nah ini nih yang di bawah cara membuat kelasnya, cara membuat objeknya, membuat objek instan dari kelas. Nah jadi kalian cukup bikin variabel sama dengan, nah tambahin kata new, keyword new, spasi, nama kelasnya apa, kemudian kurung buka kurung tutup titik koma, jangan lupa. Nah jadi ini tuh variabel a ini tuh bisa disebut satu objek. Nah jadi ketika membuat objek new, cetakannya yang mana, yaitu kelas coba gitu. Kemudian kalau kalian bisa misalnya mau ngebuat objek lagi ya, kalian cukup bikin variabel baru kemudian new coba juga gitu. Mungkin kita akan simulasi ya biar gampang. Kita buka visual code-nya. Oh jangan lupa ya kalian aktifin XAMPP nya dulu. XAMPP. Kemudian start Apache. Nah SQL juga lah. Nah kemudian kita open folder aja ya. Kita buat folder baru. Ini ya jangan lupa di XAMPP htdoc ya, ini tuh kita buat oophp. Select folder, kemudian kita new file, misalnya coba.php ya. Nah kemudian kita biasa ya PHP kayak gini. Kita lanjut ngebuat kelasnya dulu, kelas spasi coba terus gini, kurung kurawa buka kurung kurawa tutup. Nah kemudian buat objeknya. Pertama misalnya kan tadi a sama dengan new, kemudian nama kelasnya apa, masukin coba. Udah gini, jangan lupa ya ini titik koma. Nah kemudian misalnya kita bakal ngebuat banyak objek gitu, misalnya objek B new coba, misalnya objek C new coba. Nah ini tuh udah ngebuat banyak objek ya, misalnya udah ngebuat 3 objek gitu dari satu buah kelas. Kalau kita coba ya, coba runnya gini nih, vardam. Nah ini tuh vardam ini tuh buat apa? Jadi buat kayak ngelihat dulu gitu, ngelihat apa sih, mendebug lah kalau si A ini tuh apa gitu. Nih ya kalau kita run, mau langsung aja di Chrome-nya.
kita fardam ya, dia tuh kayak mendebug ada error atau enggak, terus bentuk yang didebug itu apa gitu kan. Tadi yang didebug ini tuh apa namanya, variabel A ya, apa X, variabel A. Nah jadi ketika dia ngedebug variabel A, nah ini tuh ada sebuah objek, kemudian dari kelas coba. Nah ini tuh satu itu apa, jadi satu ini tuh pertama gitu, objek pertama yang dibuat. Kalau misalnya kita fardam lagi ya, fardam misalnya ini B kemudian C, kita refresh, nah dia tuh bakal kayak gini. Jadi oh ini tuh objek pertama, objek kedua, objek ketiga gitu. Jadi itu gunanya fardam ya, jadi untuk kayak ngedebug atau ngelihat dulu si yang kalian ini tuh apa, variabel yang kalian tuju itu apa gitu bentuknya. Kan ini bentuknya itu adalah sebuah objek, dia tuh dari kelas coba, dan dia tuh objek yang ketiga dibuat. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke properti dan metode. Nah, jadi apa sih properti dan metode ini tuh? Pertama kita properti dulu ya. Nah, jadi properti ini tuh merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah objek. Jadi atau kalian bisa bilang sebuah variabel lah nih. Yang kedua, sebuah variabel yang ada di dalam objek. Jadi kalau ada sebuah variabel di dalam kelas gitu ya, di dalam kelas tadi, nah kalian menyebutnya itu bukan variabel lagi, tetapi jadi properti gitu. Itu tuh disebutnya properti kalau ada variabel di dalam sebuah kelas gitu. Nah kemudian si properti ini tuh ya contohnya sama gitu kayak variabel gunanya gitu. Kemudian lanjut, sama seperti variabel di dalam PHP. Nah jadi penamaan si properti ini tuh sama kayak penamaan variabel di dalam PHP, cuman ditambah dengan visibility di depannya. Jadi apa sih visibility ini tuh? Jadi gunanya visibility ini tuh untuk mengamankan data gitu, mengamankan properti atau metode kalian gitu. Jadi visibility ini tuh ada 3. Yang pertama ini tuh ada public, yang kedua ada protected, yang ketiga ada private. Nah sekarang kita bakal gunain public aja gitu. Nantilah ada di slide selanjutnya bakal ngebahas detail tentang visibility gitu. Kemudian kita lanjut ya ke metode. Nah jadi metode ini tuh merepresentasikan perilaku dari sebuah objek. Kan kalau tadi itu kalau si apa sih properti ini tuh disebut sebagai data gitu, merepresentasikan sebuah data. Nah kalau metode ini tuh sebuah perilaku dari sebuah objek gitu. Nah biasanya itu tuh kan kalau tadi variabel ya kalau properti, nah kalau ini tuh function gitu atau prosedur lah, function yang ada di dalam objek gitu. Nah kemudian penamaan metode ini tuh sama seperti variabel juga di dalam PHP, cuman ditambah dengan visibility di depannya. Sebenarnya metode ini tuh bisa aja kalian nggak nambahin visibility di depannya, cuman bakalan secara default ngegunain visibility public gitu. Jadi lebih baik kalian nambahin visibility di depannya. Kita lanjut ke ilustrasi dari sebuah properti dan metode. Nah misalnya mobil ini tuh adalah sebuah kelas. Nah jadi ada kelas mobil gitu ya. Nah di dalam kelas mobil ini tuh biasanya kan mobil mempunyai data gitu ya. Misalnya kan ini properti atau properti kan tadi adalah data gitu ya. Nah jadi si mobil ini tuh mempunyai properti kayak nama. Misalkan mobil ini tuh namanya apa, kemudian mereknya apa, warnanya apa, kemudian ada juga kecepatan maksimalnya berapa, jumlah penumpangnya berapa, kayak gitu. Jadi properti ini tuh adalah data gitu. Kemudian metode. Nah metode ini tuh adalah perilaku, atau kalian bisa sebut kayak apa sih yang bisa dilakuin oleh mobil ini tuh gitu, yang bisa dilakuin oleh kelas ini tuh. Nah kan mobil ini tuh udah pasti bisa tambah kecepatan kan, mencet gas jadi nambah kecepatan,
kemudian ngurangi kecepatan, kemudian ganti transmisi, belok kiri belok kanan. Nah jadi gitu, properti dan metode itu ilustrasinya kayak gini. Jadi properti itu data, metode itu tuh perilaku atau yang bisa dilakuin oleh kelas itu. Kalau misalnya kelas mobil ini direpresentasikan ke codingannya, jadi hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah jadi kelas mobil, kemudian propertinya di sini nih ya, propertinya ini tuh ada public, kemudian nama gitu. Nah kayak gini nulisnya. Jadi ini tuh public ini tuh disebutnya visibility. Nah nama ini tuh ya nama dari propertinya. Nah penamaannya itu sama kayak PHP gitu. Jadi kalian tambahin dulu dolar baru nama. Kemudian ada merek, warna, kecepatan maksimal, dan jumlah penumpang. Nah kemudian di bawahnya ada sebuah metode, ada 3 metode ini. Yang pertama ini tuh ada tambah kecepatan. Kan tadi udah dibilangin ya, kalau ngebuat metode ini tuh sama kayak ngebuat properti, jadi ditambahin visibility di depannya. Cuman kalau metode ini tuh ditambahin juga kata function gitu sebelum nama metodenya sendiri. Jadi public, jadi visibility, kemudian function, kemudian nama dari sebuah metodenya. Jangan lupa kurung buka kurung tutup baru kurung kurawa buka kurung kurawa tutup. Jadi kayak gitu penamaan dari sebuah metode. Jadi kayak gini sebuah kelas mobil dibuat gitu. Kita coba buat studi kasus dari sebuah properti dan metode ini. Kita coba ya, kita buat new file aja ya, misalnya properti dan properti metode lah, .php. Nah itu .php. Nah jadi kita buat dulu PHP-nya, kemudian kita buat kelas misalnya, atau enggak gini nih. Jadi kita tuh studi kasusnya itu bakalan kayak ngebuat sebuah toko, atau kita tuh bakal jualan gitu ya. Nah si produknya itu misalnya kan ini jualan produk gitu ya, produk. Nah kita tuh bakal jualan komik misalnya, dan game. Nah jadi kita tuh bakal ngebuat sebuah produk gitu, atau enggak ngebuat sebuah toko lah, istilahnya toko gitu ya. Nah di dalam toko itu tuh pasti ada produk gitu, produk yang kita jual. Nah kita coba buat dulu kelasnya dulu gitu. Yang pertama itu kelas produk ya, kelas produk gitu. Kemudian kurung berawal buka gitu. Nah kemudian kita di dalamnya masukin propertinya, properti. Nah dari game sama komik ini tuh apa sih yang sama gitu. Misalnya properti yang sama atau data yang sama. Misalnya di komik ini tuh atau game ini tuh mempunyai sebuah judul, pastikan dari komik atau game ada judulnya gitu. Jadi kita buat public, kemudian judul gitu. Kemudian apalagi, misalnya public penulis lah, pasti ada lah kan komik atau game. Kalau game istilahnya bukan penulis, mungkin kayak pembuat lah, tapi lah di sini penulis aja, penulis. Kemudian public, apalagi ya, mungkin penerbit. Kemudian dari komik sama game ini tuh pasti ada harga yang dijual kan, jadi kita tambahin harga gitu. Nah kayak gini. Nah kan ini tuh udah ngebuat satu buah kelas gitu, satu buah kelas produk. Nah kita tuh coba buat jadiin objek gitu. Kita buat objek misalnya produk 1 sama dengan new
kemudian nama kelasnya apa, produk, titik koma. Nah, kita coba Vardam ya, Vardam si produk satu ini, produk satu. Kita coba lihat hasil dari kelas ini tuh bakal kayak gimana. Kita refresh nih ya, property method. Nah, jadi hasil dari si produk pertama tadi ya, produk satu yang objek pertama dibuat. Nah, hasilnya ini tuh dia mempunyai sebuah properti gitu. Properti yang awal pertama itu properti judul, kemudian penulis, penerbit, dan harga. Nah, cuman di sini tuh si apa namanya ya, isi dari properti ini tuh masih nol gitu, masih nggak ada. Gimana sih cara menambahkannya? Nah, caranya gampang. Kita ini cukup nambahin di sini nih. Jadi di propertinya cukup nambahin isinya kayak gini. Jadi kita cukup sama dengan kemudian apa properti isinya. Misalnya di sini judul juga. Kita coba ya, coba refresh. Nah, dia tuh udah ada isinya. Jadi public judul, nah isinya itu string, isinya judul gitu. Kita coba yang lainnya juga tambahin gitu. Ini penulis, ini penerbit. Kemudian ini harga kita kan integer ya, berarti 0 aja lah. Kita tambahin harganya 0. Kita coba lihat. Nah, dia hasilnya kayak gini gitu. Penulis ada isinya, penerbit ada isinya, harganya juga ada isinya, integer 0 gitu, 0 rupiah. Nah, kan kalau ini tuh misalnya ya, kalau kita itu ingin ganti gitu. Jadi si produk satu ini tuh ingin si judulnya ini tuh bukan judul, tetapi judulnya ini tuh pingin Naruto misalnya. Nah, itu tuh bisa dilakukan kayak nge-replace ini gitu. Jadi ini tuh disebutnya default lah. Isi properti defaultnya itu cara nambahinnya kayak gini. Nah, kalau cara nge-replace-nya ini tuh kalian cukup gini aja, tambah apa namanya tuh, ketik nama objeknya, kemudian kalian ketik min, kemudian lebih besar, jadi kayak panah gini lah, nih panah. Kemudian kita ketik apa yang mau dirubah, misalnya di sini itu mau dirubahnya itu judul ya, judul. Kita masukin apa, misalnya di sini Naruto, kayak gini. Kalau kita coba refresh ya, kalau kita coba save terus refresh, nah si judul ini tuh bakal berubah jadi Naruto. Cuman yang lainnya enggak, belum gitu, karena kita kan tadi cuman ngerubah yang judul doang gitu, yang penulisnya enggak. Misalnya kita coba buat produk baru lah, objek baru gitu, produk 2 misalnya, new produk titik koma. Kemudian kita ingin si produk ini tuh mempunyai judul. Jadi yang atas ini tuh komik, yang bawah ini tuh game. Produk 2 panah, kemudian judul sama dengan misalnya Uncharted, misalnya Uncharted, kita koma, terus Vardam lagi, ininya produk 2 gini. Kita coba lihat. Nah, kayak gini sama gitu, sama kayak produk 1. Nah, kan ini tuh nge-replace yang udah ada di kelasnya gitu, properti yang udah ada di kelasnya. Sebenarnya kalian juga bisa menambahkan properti baru. Jadi kalian itu di dalam objek ya bisa menambahkan properti gitu. Contohnya kayak gini, misalnya produk 2 ya, produk 2 kemudian kita tambah produk misalnya, tambah
kita coba ya lihat. Nah, dia tuh bakal ada properti baru yang namanya tambah properti yang isinya string hahaha gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kalian kalau ingin mereplace ini yang properti yang udah ada, usahakan namanya itu tuh harus harus sama gitu dengan properti di atas gitu, properti di kelasnya. Kalau beda, misalnya beda sedikit, misalkan disebutnya teh, jadi pokoknya teh sensitif dengan case gitu ya, misalnya huruf besar huruf kecil beda gitu ya, bakalan beda juga gitu. Jadi usahakan kalian itu harus sama juga. Nah, jadi ini tuh gunanya, salah satu kegunaan visibility. Nah, jadi kalau ininya public, otomatis dia itu bakal bisa dirubah oleh siapapun, mau itu di luar kelas. Jadi itu gunanya visibility. Jadi kalau pengen gak dirubah ya ganti visibility-nya, jangan public gitu.
Nah, jadi kita akan lanjut ke bagian konstruktor. Nah, jadi konstruktor ini tuh adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika kita membuat objek dari sebuah kelas. Nah, jadi konstruktor ini tuh adalah metode khusus yang bakal secara otomatis dijalankan ketika kita membuat sebuah objek. Nah, berbeda dengan tadi ya, kan kita udah buat ya, yang namanya ini tuh metode getLabel. Nah, ini tuh metode biasa, jadi bukan metode khusus. Nah, jadi dia tuh harus dipanggil dulu kalau mau dijalankan. Kan contohnya kayak gini, dia tuh harus dipanggil kayak gini nih, produk 1 panah getLabel, jadi harus dipanggil. Berbeda dengan konstruktor. Nah, konstruktor ini tuh bakalan secara otomatis dijalankan ketika kita menggunakan membuat sebuah objek. Nah, kayak gini, produk 1 new produk. Nah, ini tuh ngebuat sebuah objek. Nah, otomatis si konstruktor bakal jalan. Kita coba buat file baru aja ya, kan ini properti dan method. Kita namanya konstruktor. Konstruktor .php. Nah, caranya ini tuh kita cukup gini aja. Jadi kita buat sebuah metode baru yang namanya itu construct. Nah, cara penulisannya gimana? Jadi kayak gini nih. Kita cukup nambahin visibility-nya public, kemudian function, kemudian tambahin gini nih, underscore. Jadi underscore-nya ini tuh 2 kali, underscore, kemudian ketik construct kayak gini, construct gitu, construct. Nah, kemudian kurung buka kurung tutup, kurung kurawa. Sekarang kita itu udah ngebuat metode construct ya. Ini tuh disebutnya magic method. Kenapa magic method ya? Karena tadi dia tuh bakal secara otomatis jalan. Sekarang kita bakal ngebuktikan bahwa dia tuh bakal otomatis jalan atau enggak. Kita cukup nge-echo ya, misalnya echo hello world juga, hello world, misalnya kayak gini. Kita save, kemudian kita jalankan ya. Mana? Refresh konstruktor. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada hello world, hello world. Nih, kenapa 2 kali? Karena kita ngebuat objeknya 2 kali juga nih, 1, ini 2. Jadi otomatis si construct ini tuh jalan 2 kali gitu ya. Jadi ini tuh untuk membuktikan bahwa dia itu bakal jalan secara otomatis gitu. Sekarang kita lanjut ya ke problem dari properti dan metode tadi yang ini. Jadi problem ini tuh. Sekarang gimana sih caranya biar jadiin 1 line doang gitu, nge-replace tuh. Nah, caranya kalian cukup gini nih. Ini hapus dulu aja ya, karena tadi cuman ngebuktiin doang. Nah, di sini ya, di kurung buka kurung tutupnya kalian tambahin judul kayak gini, koma, kemudian penulis samain aja ya, seperti ini. Cuman sebenarnya ini tuh bukan ini, tapi ngebuat variabel baru ini tuh. Jadi sebenarnya kalian itu bisa juga ganti gitu namanya, misalnya JDL, kemudian penulis, tulis. Cuman biar kalian ngerti aja ya, dan enak gitu kelihatannya. Kemudian di sini penerbit juga, penerbit ya, penerbit. Kemudian harga ya. Nah, kemudian kita ini tuh bakalan nambahin juga di dalam metodenya ini tuh yang gunanya ini tuh untuk nge-replace. Nah, kan tadi udah dijelasin ya yang PHP variable scope. Nah, yang this ini nih, yang this. Nah, kita juga bakal ngelakuin hal yang sama di construct ini tuh. Jadi kita ini tuh
nulis this judul, kemudian sama dengan masukin yang ini judul. Nah kayak gini. Jadi ini tuh gini nih, jadi this judul. Nah ini tuh variabel judul yang ini yang di kelas bakalan di replace dengan judul yang ada di parameter ini. Jadi parameter ini tuh variabel baru sebenarnya. Gini, variabel baru yang bakal dimasukin ke sini. Kita coba buat yang lain juga gitu, yang penulis, penerbit, dan harga. This penulis, this penerbit, kemudian yang terakhir this harga juga. Kayak gini. Nah jika sudah ya, sekarang kita ini tuh jadi kita udah ngebuat sebuah construct yang bakalan nge-replace property default gitu. Sekarang gimana cara menggunakan construct ini? Jadi kalian cukup gini aja. Jadi di produk ini tuh kalian cukup gini. Kan pertama kita bakalan nge-replace judulnya. Kita ketik judulnya apa di sini? Naruto. Nah, kemudian kita bakalan nge-replace sebuah judul. Judulnya Masashi penulisnya ini tuh Masashi Kishimoto. Kemudian lanjut ke penerbit ya. Penerbitnya Shonen Jump. Lanjut harganya juga, harganya 30.000. Nah, jika udah kayak gini ya, kita bisa ngehapus yang ngehapus yang di sini. Jadi ini tuh bisa dihapus. Nah, kayak gini. Nah, jadi sebenarnya ini tuh udah mencakup kayak 4 line tadi gitu. Nah, 4 line kayak gini. Hanya dengan 1 line gini gitu. Jadi kalian bisa ngebuat ngebuat banyak objek tanpa harus capek gitu. Jadi cukup 1 line jadi gitu. Kita coba jalankan ya. Total error, argumen no paste. Nah ini tuh dikarenakan dia itu masih mempunyai bentar. Kita coba yang ini juga ya. Kita coba samain gitu. Oke, sekarang kita udah jadi udah memodifikasi gitu. Sekarang kita bisa menambahkan objek hanya dengan bisa menambahkan objek sekaligus mereplace propertinya hanya dengan 1 line kayak gini gitu. Jadi produk 1 dan produk 2 sudah di sudah dibuat gitu, sudah di replace. Kita coba run ya. Nah hasilnya ini sama aja, dikarenakan ya berarti ini tuh secara tidak langsung berhasil gitu kan. Tadi kan tadi tampilannya kayak gini gitu ya.
sekarang di refresh juga tampilannya kayak gini. Jadi ini tuh berhasil. Jadi kalian bisa menambahkan objek hanya dengan satu line gitu. Nah sekarang yang di property defaultnya ini tuh kita pindahin. Jadi sekarang kita jangan nambahin isi property defaultnya itu jangan di sini, tetapi langsung di konstruktornya lah. Nah jadi judul sama dengan judul, terus penulis sama dengan juga penulis sama dengan penulis, penerbit sama dengan penerbit, harga sama dengan 0. Nah jadi ketika kita ngebuat sebuah produk baru atau objek baru dan kita nggak ngisi nggak nge-replace semuanya, kita bisa menggunakan default ini gitu. Misalnya kita buat produk 3 ya, new product. Nah kemudian produknya ini tuh cuman mereplace judulnya doang, yaitu Dragon Ball, misalnya kayak gini. Nah jadi dia tuh bakalan nge-replace judulnya saja, cuman penulis, penerbit sama harganya masih tetap pakai yang default. Kita coba lihat di sini. Oh di Fardam dulu. Lupa Fardam produk 3. Kita coba lihat. Nah jadi lihat nih, bisa dilihat. Jadi judulnya ini tuh Dragon Ball, kemudian penulisnya penulis, penerbitnya penerbit, harganya 0. Jadi dari penulis ke bawah ini tuh dia tuh memakai isi properti yang default gitu. Jadi judulnya doang yang di replace. Itu gunanya default ini tuh agar tidak error lah. Jadi ketika kita misalnya lupa salah satu replace-annya, kita pakai default gitu. Jadi nggak error. Gitu, itu gunanya default di konstruktor. Oke, sekarang kita akan lanjut ke inheritance, atau nama lainnya adalah pewarisan. Jadi inheritance ini tuh adalah pewarisan. Nah jadi ketika misalnya kita itu mempunyai banyak kelas. Nah jadi banyak kelas ini tuh kan saling berhubungan. Nah nanti tuh kalau kita pakai inheritance akan menciptakan hierarki antar kelas. Jadi di tiap kelas ini tuh bakalan ada yang dinamakan parent dan child. Jadi si kelas ini tuh ada tingkatannya lah, tiap kelas ini tuh. Nah jadi ada misalnya tingkatan ke-1 dinamain sebagai parent atau orang tuanya atau induknya. Kemudian kelas lain ini tuh masih berhubungan dengan kelas yang pertama tadi tuh. Nah dinamakan sebagai child atau anak dari parentnya. Kemudian nih child class mewarisi semua properti dan metode dari parentnya yang visible. Jadi ketika kelas childnya ini atau anak kelasnya ini tuh bakalan mewarisi semua properti dan metode ya. Jadi si properti dan metode punya parent, misalnya ada properti parent, ada properti method. Nah, si child ini tuh karena dia berhubungan dengan parentnya, dia tuh bakalan bisa menggunakan properti dan metode dari ibunya sendiri gitu. Kemudian yang kedua ini tuh cuman yang visible. Jadi visible ini tuh kan tadi udah dijelasin ya, ada 3, yang private, public, sama protected. Nah nanti dijelasin lebih lanjut. Kemudian child class bakalan memperluas atau mengextend fungsionalitas dari parentnya. Jadi misalnya si parentnya ini tuh cuman
mencakup sampai misalnya sampai B. Nah, kita itu bakalan ngebuat kelas baru nih, cuman masih berhubungan dengan parent misalnya. Nah, si child class ini tuh bakalan bisa cakupannya ini tuh sampai D misalnya kan. Kalau ibunya cuman bisa sampai B, nah sama si child class ini tuh di extend gitu, atau enggak memperluas gitulah, bahasa lainnya memperluas cakupannya gitu sampai D gitu kan. Jadi lebih bagus lah. Kita lanjut ya. Nah, di sini itu ada pemisahan ya. Misalnya kan tadi udah dijelasin ya, ada kelas mobil. Nah, di mobil ini tuh mempunyai properti nama, merek, warna, kemudian ada metodenya juga, tambah kecepatan, kurangi kecepatan, dan lain-lain. Nah, di kelas mobil ini tuh ya, kalau kita lihat nih, mobil ini tuh nggak mungkin satu doang, pasti ada mobil-mobil yang lain juga kan ya. Misalnya kita itu bakalan ngebuat, kan kalau tadi dijelasin ya, kalau kelas ini tuh adalah sebuah template atau cetakan. Nah, banyak pasti dibuat jadi objek, jadi banyak objek-objek kan. Nah, meskipun cetakannya mobil, misalnya rodanya 4, kemudian pokoknya yang sama-sama lah, pasti mempunyai roda 4 kan. Nah, kemudian pasti ada juga mobil yang berbeda dengan mobil yang lainnya. Misalnya mobil yang mempunyai mempunyai fungsionalitas lebih. Jadi misalnya nih ya, mobil ini tuh adalah mobil sport gitu, objek mobil sport. Misalnya ini tuh kelas mobil sport. Maaf. Jadi kan ini tuh kelas mobil ya, mobil nih, banyak mobil. Jadi cetakan mobil gitu, mobil biasa yang mempunyai ya ini gitu, mempunyai nama, merek, warna gitu. Nah, kemudian kita itu bakalan ngebuat kelas baru yang dinamakan mobil sport. Nah, si mobil sport ini tuh sama kayak mobil seperti biasa, cuman dia itu mempunyai fungsionalitas lebih, yaitu di sini propertinya turbo. Jadi si mobil sport ini tuh mempunyai skill baru yang dinamakan turbo gitu. Kan mobil lain misalnya kayak mobil ini, misalnya mobil yang biasa, misalnya Jeep atau mobil sedan, dia itu nggak mempunyai turbo, tetapi karena dia itu mobil sport, dia mempunyai turbo gitu. Nah, kemudian metodenya ini tuh jalankan turbo. Nah, jadi penjelasannya ini tuh jadi gini nih. Jadi si mobil ini tuh adalah parent, jadi induknya. Nah, kemudian mobil sport ini tuh adalah anaknya. Jadi si anak ini tuh masih bisa mempunyai akses terhadap ibunya sendiri, yaitu ini nama, merek, warna, kecepatan maksimal, jumlah penumpang, sama metodenya juga tambah kecepatan. Jadi kan udah secara otomatis mungkin si mobil sport ini tuh mempunyai nama, merek, warna nih, mempunyai nama, merek, warna, kecepatan kan. Cuman propertinya itu nambah satu gitu, beda sama yang lain, yaitu turbo tadi disebutin. Nih ya, kalau misalnya kita masukin ke dalam codingan nih gini. Jadi pertama kita ada kelas mobil yang mempunyai properti nama, merek, warna, kecepatan maksimal, sama jumlah penumpang. Kemudian di bawahnya ini tuh ada yang disebut metode. Nah, metode ini tuh ada namanya tambah kecepatan, dan bakalan nge-return string doang, kecepatan bertambah. Nah, kita bakalan ngebuat sebuah kelas baru tadi tuh namanya kelas mobil sport. Gini. Nah, jadi kita ngebuat kelas baru yang namanya mobil sport, cuman di sini ditambahin extend mobil. Nah, jadi ini yang dinamakan inheritance atau pewarisan. Jadi kita ngebuat kelas baru, kemudian dia tuh bakal nge-extend mobil, atau enggak kayak berhubungan dengan mobil gitu. Jadi kayak memperluas cakupan si mobil. Nah, kemudian di kelas mobil sport ini tuh dia mempunyai properti yang namanya turbo.
dan ini tuh boolean doang, false ada atau enggak true gitu. Kemudian dia mempunyai metode namanya jalankan turbo. Nah jadi ketika function jalankan turbo bakalan nge-return turbo dijalankan. Nah kalau kita lihat ya nih, misalnya kita bakalan ngebuat satu objek. Nah objek ini tuh dinamakan mobil 1. Nah mobil 1 ini tuh termasuk mobil sport. Nah dia tuh bakal ngebuat objek baru new mobil sport, karena dia tuh mobil sport, jadi pakainya kelas yang mobil sport, bukan kelas yang mobil biasa. Nah kemudian dia tuh bakalan nge-echo metode tambah kecepatan. Nih, mobil 1 panah tambah kecepatan. Nah si tambah kecepatan ini tuh sebenarnya itu tuh metode yang dimiliki oleh induknya atau kelas mobil nih. Kan nih tambah kecepatan ini tuh dimiliki oleh kelas mobil ini. Karena si kelas mobil sport ini tuh nge-extend mobil, jadi si kelas mobil sport ini tuh punya hak untuk menggunakan properti dan metode dari kelas extendnya ini, kelas mobil jadinya. Nah jadi dia itu bakal bisa kayak gini, mobil 1 panah tambah kecepatan. Jadi memiliki akses atau memiliki hak lah untuk menggunakan metode dan properti dari ibunya. Kemudian di bawahnya echo BR untuk spasi, kemudian echo mobil 1 jalankan turbo. Nah di sini tuh echo jalankan turbo ini tuh metode yang dimiliki oleh kelas mobil sport sendiri. Jadi sudah otomatis dia bisa mempunyai akses untuk menggunakan jalankan turbo ini. Jadi gitu, inheritance ini tuh gunanya untuk agar memperluas cakupan gitu, memperluas cakupan dari kelas parentnya sendiri gitu. Jadi kan misalnya kita itu bakalan ngebuat objek banyak, kan mobil atau enggak di sini nih kan ada mobil sport, kemudian kita bakalan ngebuat kelas baru, misalnya mobil apa ya, mobil ambulan lah, misalnya kita tambahin mobil ambulan di sini tuh, kelas mobil ambulan mengextend mobil. Nah otomatis kan dia tuh mempunyai nama, misalnya nama mobil ambulan mereknya apa, warnanya putih, kecepatan maksimalnya berapa, jumlah penumpangnya berapa. Nah cuman ditambahin juga misalnya propertinya sirine gitu, sirine false, kemudian metodenya jalankan sirine kayak gitu. Jadi kan misalnya kita bakalan bisa ngebuat kelas-kelas baru yang unik gitu, yang mempunyai fungsionalitas lebih dibanding dari mobil biasanya gitu. Itu gunanya inheritance. Nah ini ya, kalau kita jalankan si codingan ini tuh bakalan kayak gini, dia itu bakalan echo kecepatan bertambah. Nah kan ini tuh dari metode tambah kecepatan yang mereturn string kecepatan bertambah, kemudian di echo. Nah jadi kayak gini. Nah jadi ini tuh bukti bahwa si kelas mobil sport ini tuh mempunyai akses terhadap induknya kecepatan bertambah gitu guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian polymorphism, yaitulah namanya. Nah, jadi ini tuh adalah fitur dari PHP OOP yang berarti pedoman untuk berubah bentuk. Nah, sebagaimananya asal katanya ini tuh dari kata poly yang berarti banyak, kemudian morph yang berarti bentuk, dan isme yang berarti aliran atau pedoman. Nah jadi fitur ini tuh sebenarnya kayak mirip perilaku bunglon. Nah jadi si bunglon ini tuh bisa berubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi, atau juga mirip sebagai kayak robot transformer lah. Jadi kan kalau misalnya untuk melaju dengan cepat ya dia berubah jadi bentuk, berubah jadi mobil gitu. Tapi kalau buat bertarung dia bakal berubah jadi
robot gitu. Nah, jadi fitur ini tuh dipakai untuk menggambarkan perilaku sebuah properti atau metode yang bisa berubah-ubah tergantung dari bagaimana dipanggilnya gitu, atau siapa atau di mana yang memanggilnya itu. Nah, jadi kita langsung aja ya ke contoh penggunaan polymorphism ini tuh kayak gimana sih. Kita coba lihat nah ini nih, saya udah ngebuat sebuah contoh ya. Jadi contohnya ini tuh tentang polymorph. Nah, jadi di polymorph ini tuh ada sebuah kelas hewan. Nah, jadi kelas hewan ini tuh mempunyai 3 metode yang dinamakan metode makan, bergerak, dan beranak. Nah, dari metode makan ini tuh dia bakalan nge-return semua hewan makan. Kemudian yang bergerak, semua hewan itu juga bergerak gitu. Nah, beranak juga return semua hewan beranak, atau enggak lah berkembang biak gitulah, ini tuh berkembang biak. Jadi semua hewan kan berkembang biak. Nah, kemudian ada kelas baru yang dinamakan kelas burung. Nah, jadi dia itu bakalan nge-extend hewan. Nah, kan otomatis jadi kan gini nih, ilustrasinya. Jadi ada burung gitu ya. Nah, burung ini tuh kan udah pasti hewan gitu kan. Kemudian ini ada kambing. Nah, itu tuh udah pasti hewan. Jadi kelas burung ini tuh dia bakalan nge-extend hewan. Jadi hewan ini tuh adalah parentnya. Nah, kelas burung ini tuh adalah anaknya gitu, atau child class-nya. Nah, kemudian di child class ini tuh dia itu mempunyai metode yang sama dengan parentnya. Nah, kayak gini misalnya kan ini yang di parentnya ini tuh namanya public function makan. Nah, di burungnya juga, di child class-nya juga ada yang namanya metode public function makan. Sama, cuman dia itu nge-return-nya beda. Nah, kalau burung jadi return burung makan dengan biji-bijian. Nah, kemudian yang bergerak, burung bergerak dengan berjalan, terbang, dan melompat. Nah, kemudian yang beranak, burung beranak dengan cara bertelur gitu. Kemudian ada kelas yang lain juga yang dinamakan kelas kambing. Nah, ini juga sama ya, child class dari hewan gitu. Nah, sama, dia juga mempunyai metode yang sama dengan parentnya, makan, bergerak, dan beranak. Nah, kalau ini returnnya kambing makan rumput, yang bergerak, kambing bergerak dengan berjalan dan berlari. Yang ketiga beranak, return kambing beranak dengan melahirkan. Nah, jadi terdapat 3 kelas ya. Yang satu kelas parent, yang kedua ini, yang dua ini tuh kelas child gitu, child class. Nah, kemudian kita bakalan ngebuat sebuah objek. Nah, objek ini tuh yang pertama dinamakan kakak tua, new burung. Nah, karena kakak tua ini tuh adalah dari burung gitu ya, dari kelas burung. Kemudian yang kedua ada kambing. Nah, kambing ini tuh new kelas kambing. Nah, kita ini tuh udah ngebuat 2 objek. Nah, objek ini tuh namanya kakak tua dan kambing. Nah, kemudian kita itu bakalan nge-echo perilaku burung. Nah, jadi yang kakak tua ini tuh kan otomatis dia tuh udah mempunyai ini gitu ya, metode 3 metode ini. Kambing juga sama gitu. Nah, kita ini tuh bakalan menampilkan kakak tua dan metode-metodenya dari burung. Nah, ini kan echo kakak tua panah makan, echo kakak tua bergerak, kemudian echo kakak tua beranak. Sama juga yang kambing juga. Kalau kita run ya, ini hasilnya kayak gini. Refresh nih polymorph. Nah, hasilnya itu kayak gini. Perilaku burung makan dengan biji-bijian, burung bergerak. Nah, jadi kan ini tuh hasilnya itu dari sini ya, bukan dari sini, bukan dari hewan. Kenapa disebut polymorph? Nah, kayak gini, misalnya nih ya, kita ini tuh nggak menambahkan kayak ini nih, yang makan, kita hapus ya. Nah, kita refresh. Nah, dia tuh bakalan berubah jadi semua hewan makan. Nah, jadi
kenapa disebut polymorph ya? Karena jadi si kelas hewan ini tuh kayak udah punya cetakan nih ya, bahwa hewan tuh bakalan makan, bergerak, dan beranak. Nah kemudian kelas burung ini tuh ya, burung itu kan hewan juga gitu. Nah dia tuh punya metode yang sama dari parentnya, yaitu makan, bergerak, dan beranak. Cuman ada bedanya gitu, karena burung ini tuh nggak sama dengan hewan yang lain. Jadi dia tuh contohnya kan kayak tadi, makannya ini tuh burung makan dengan biji-bijian, kemudian bergerak dengan berjalan dan terbang dan melompat, dan beranaknya juga bertelur. Jadi ini tuh kayak defaultnya lah. Nah kemudian ini tuh kayak kalau tadi sebutannya dimodify lah, atau enggak di replace. Nah kalau sebutan programmernya ini tuh disebutnya ini tuh adalah override. Nah jadi kayak mengganti metode atau properti dari parent kelasnya. Nah itu gunanya polymorph. Jadi kalian gunain polymorph ini tuh tergantung kondisi kalian. Kan kondisi ini kelas burung dan kelas kambing berbeda gitu kan. Kambing dan burung ya udah pasti beda gitu ya. Dari cara makan, bergerak, dan beranak juga udah beda. Makanya harus menggunakan polymorph ini untuk menyesuaikan bentuknya gitu, bentuk dari si kelasnya. Jadi itu apa yang dinamakan polymorphism ini tuh, polymorphism itulah. Oke, sekarang kita lanjut ke visibility. Kan tadi dari awal ya, saya udah nyebutin bahwa ada visibility gitu kan. Visibility ada 3, yang public, protected, private. Jadi visibility ini tuh adalah konsep yang digunakan untuk mengatur akses dari properti dan metode pada sebuah objek. Nah, jadi ini tuh gunanya untuk mengatur akses. Jadi biar guna keamanan dari sebuah kelas dan metodenya ini tuh lebih terjaga gitulah. Properti dan metodenya lebih terjaga. Kan kayak tadi ada problem yang bisa merubah, kayak tiba-tiba dia bisa menambahkan properti gitu. Padahal kan seharusnya nggak boleh itu menambahkan properti di luar kelas. Nah, kemudian visibility juga ada 3 keyword. Nah, yang pertama itu ada public, protected, dan private. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu public. Public dapat digunakan di mana saja, bahkan di luar kelas. Kan tadi udah dicoba ya, kita selama ngoding pakainya yang public terus. Nah, jadi kita bisa merubah bahkan enggak sih, kita itu bisa menampilkan bahkan merubah metode dan properti di luar kelas gitu, di mana saja pokoknya, bahkan di beda file sekalipun bisa. Kemudian yang kedua ada protected. Nah, protected ini tuh hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas beserta turunannya. Jadi si protected ini tuh hanya bisa digunakan ketika di dalam kelasnya sendiri atau turunannya. Kan tadi udah dijelasinnya inheritance, pewarisan. Jadi hanya turunannya yang ada bacaan extend. Nah, jadi dia tuh punya hak gitu kalau pakai visibility protected ini. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan private. Nah, private ini tuh hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas tertentu saja. Jadi ketika kita menggunakan properti atau metode private, kalian hanya dapat memanggil atau menampilkan atau merubah hanya di dalam kelas itu saja gitu. Kalau di luar atau di turunannya nggak bisa. Kenapa harus pakai visibility? Yang pertama, kalau kita misalnya mempunyai sebuah program gitu ya. Nah, program ini tuh hanya memperlihatkan kelas yang dibutuhkan oleh klien. Jadi ketika kita memperlihatkan kepada klien kita, ya kelas yang dibutuhkan aja gitu. Jangan kelas yang kayak inti dari programnya ya jangan diperlihatkan, atau yang mengandung privacy ya jangan diperlihatkan. Jadi pakai visibility gitu. Kemudian yang kedua ada
menentukan kebutuhan yang jelas untuk objek ya, karena tadi ya ada 3 tadi yang public, private, protected ya. Jadi kita itu jelas gitu bahwa si kelas ini tuh atau properti ini atau metode ini tuh bisa diakses oleh siapa saja gitu. Jadi jelas gitu. Kemudian memberikan kendali pada kode untuk menghindari bug ya. Jadi untuk menghindari bug kayak tadi kan tiba-tiba bisa menambahkan properti baru di luar kelas atau merubah properti, kan itu jadi pusing kalau ada bug misalnya. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena visibility-nya ya tidak diatur juga gitu. Mungkin jadi kita ke simulasi aja ya biar kalian pada ngerti gitu. Kita buka yang misalnya yang apa ya, yang ini aja lah, atau enggak yang inilah, yang konstruktor. Nah jadi kan di konstruktor ini tuh terdapat kelas produk yang propertinya ini judul, penulis, penerbit, harga juga. Nah kemudian ada construct-nya, kemudian ada function get label. Nah kita buat misalnya function baru nih ya, function apa namanya, public function misalnya get harga. Dia tuh bakalan nge-return apa namanya, this harga, this dari harga gitu. This, jadi dia tuh bakalan nge-return properti dari harga ini. Nah kita bakal coba buktikan gitu ya. Kita panggil di luar kelas, kita coba pakai produk yang pertama, kita echo, kemudian produk yang pertama, kita panggil metodenya apa tadi, get harga ini. Kita coba run ya. Tadi itu di konstruktor, kita coba BR lah, echo BR. Nah gini biar lebih rapi. Nah jadi dia tuh bakalan nampilkan 3000 ini, berarti harga dari komik si Naruto ini. Nah apa jadinya kalau kita pakai protected nih ya? Kita coba ganti yang harga ini jadi protected kayak gini. Kita coba ya refresh. Nah dia tuh bakalan masih bisa. Kenapa masih bisa? Dikarenakan si produk satu ini tuh masih terdapat di kelasnya sendiri. Jadi dia tuh, nah jadi si metode ini tuh masih terdapat di kelasnya sendiri. Jadi dia tuh bakalan masih bisa diakses gitu. Apa jadinya kalau kita nambahin inheritance gitu? Kita coba buat kelas baru. Kita coba buat kelas misalnya komik. Kemudian nge-extend produk gitu, produk kayak gini. Nah kemudian di dalam kelas komik ini tuh terdapat sebuah function, nah atau enggak metode. Nah metode ini misalnya kita cut aja, kita pindahin ke kelas extend ini. Nah gini. Nah kemudian di sini ganti ya, jadi komik. Nah kan kalau kayak gini, secara otomatis dia si objek ini tuh bakalan ngebuat objek dari kelas komik yang nge-extend dari produk. Kita coba lihat ya, dia masih bisa atau enggak. Kita refresh dah, dia bakalan masih bisa. Dia bakal masih bisa nampilkan 30.000 ini. Kenapa? Karena kan tadi udah dibilang kalau protected kan, kalau pertama yang public bisa diakses di mana saja, mau itu kelasnya sendiri atau kelas extendnya atau kelas yang lain. Kemudian kalau protected dia cuma punya 2, yang pertama dari kelasnya sendiri, yang kedua dari kelas extendnya sendiri. Kita coba buktikan, misalnya kita buat kelas baru ya, kelas misalnya game. Dia nggak nge-extend siapa-siapa, dia cuma
mempunyai ini mempunyai metode sama get harga. Kita coba ininya ganti jadi game, kemudian ininya hapus karena dia tuh nggak mempunyai konstruktor gitu. Kita produk 2 get harga ya, ininya ganti produk 2 gitu. Kita coba refresh. Nah, dia tuh bakalan error. Kenapa error nih? Kalau kita baca ya di sini undefined property game harga. Nah, jadi si komputer ini tuh nggak mengenali apa itu harga. Kenapa? Karena ini tuh bersifat protected. Jadi dia tuh cuma bisa diakses di kelasnya sendiri segini atau enggak segini. Nah, jadi dia tuh cuma bisa diakses segini doang. Jadi kelasnya sendiri, kemudian kelas inheritance-nya, kelas turunannya. Nah, kan kalau ini kelas lain gitu, dia nggak punya hubungan sama sekali sama si produk ini gitu. Nah, kemudian kita coba yang private ya. Kita coba yang terakhir yang dinamakan private. Nah, apa sih yang private ini tuh? Jadi private ini tuh hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Ini kita coba hapus dulu ya biar nggak pusing. Nah, kayak gini. Nah, kan ini udah diganti ya yang harga ini jadi private. Kita coba akses dia lewat lewat turunannya misalnya. Kita coba yang komik, berarti kan produk 1. Kita ganti jadi produk 1. Kita coba refresh. Boom. Nah, dia tuh bakalan error. Kenapa error? Karena dia undefined property di kelas komik dengan variabel harga atau properti harga. Nah, dikarenakan tadi tuh kita udah ngerubah jadi private. Jadi si PHP itu nggak mengenali apa itu harga, karena yang mengakses ini tuh dia di dalam di dalam kelas inheritance-nya gitu, di kelas pewarisannya. Kita coba misalnya kita akses di luar kelasnya, kan ini luar kelas ya, kelas lain lah. Ini tuh game tuh produk 2. Kita coba refresh. Nah, sama juga error, dia nggak mengenali apa itu harga. Coba kita buat ya, atau nggak ini copy aja. Nah, gini, kita coba get harga tapi di dalam kelasnya sendiri. Yang produk ini tuh terdapat di ini produk 3. Kita coba 3. Kita coba refresh. Boom. Nah, dia bakal mengenali yaitu 0 yang default karena di sini belum didefinisikan bahwa harga itu berapa gitu. Jadi gitu perbedaan antara public, private, dan protected. Nah, itu tuh tergantung kalian menggunakannya kapan gitu. Kalau emang si properti dan metodenya harus public ya public gitu visible-nya. Kalau emang protected ya protected, atau enggak private ya private gitu. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari object oriented programming PHP ini gitu. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tutorial ya. Ya, kita sama-sama belajar lah di sini, dan terus semangat ya kalian belajar tentang web programming ini. Ya, mungkin sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.